Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat. Untuk ketua kelas bisa memimpin doa. Terima kasih. Untuk hari ini ada yang tidak masuk? Berarti masuk semua ya. Untuk hari ini kita masuk bab baru mengenai teks eksplanasi. Nah, di dalam teks eksplanasi nanti kita akan belajar mulai dari pengertian, tujuan, ciri-ciri, struktur, dan contohnya. Nah, nanti kita akan belajar teks eksplanasi. Nah, sebelum masuk teks eksplanasi, Ibu akan membacakan kompetensi dasar dan indikator pencapaiannya. Nah, kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini ada KD 3.9 dan 4.9. KD 3.9 yaitu mengidentifikasi informasi dari teks eksplanasi berupa paparan kejadian suatu fenomena alam yang diperdengarkan atau dibaca. Nah, nanti indikator pencapaiannya diharapkan siswa dapat mengamati model teks eksplanasi, siswa dapat menyimpulkan ciri-ciri dari teks eksplanasi, yang ketiga siswa dapat mendata gagasan umum dari teks eksplanasi. Untuk kompetensi dasar 4.9 yaitu meringkas isi teks eksplanasi yang berupa proses terjadinya suatu fenomena dari beragam sumber yang didengar atau dibaca. Nah, indikator pencapaiannya apa? Nah, yang pertama itu siswa mampu meringkas isi teks yang tersedia. Yang kedua, siswa dapat memajang ringkasan. Nah, pada KD 4.9 ini kalian diharapkan mampu meringkas isi teks eksplanasi yang telah disajikan. Nah, untuk sistem penilaiannya nanti ada 3. Yang pertama itu penilaian pengetahuan, yaitu berupa tugas individu. Yang kedua ada penilaian sikap. Yang ketiga ada penilaian keterampilan yang saya ambil dari kegiatan presentasi di depan kelas. Sampai di sini ada yang ditanyakan mengenai sistem penilaiannya. Jika tidak, akan Ibu lanjutkan pada materi. Sebelum memasuki materi, Ibu mau tanya pada kalian. Di antara kalian pernah tidak membaca atau melihat sebuah teks yang di dalamnya itu membahas tentang sebuah fenomena, baik itu fenomena alam, fenomena sosial, atau fenomena budaya. Nah, misalnya itu membaca atau melihat teks sebuah banjir misalnya. Ada tidak? Ada yang pernah melihat atau membaca mungkin? Tidak ada? Ya sudah, kalau tidak ada, sekarang Ibu jelaskan terlebih dahulu apa itu teks eksplanasi. Teks eksplanasi itu kuncinya ada pada bagaimana sih proses terjadinya sebuah fenomena itu. Nah, kita baru masuk pada pengertian. Pengertian dari teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan mengapa dan bagaimana suatu fenomena itu bisa terjadi. Nah, fenomena di sini bisa berupa fenomena alam, fenomena sosial, atau bahkan fenomena budaya. Nah, contoh dari fenomena alam sendiri itu ada banjir, gunung meletus, ada tanah longsor, pelangi. Nah, sedangkan kalau fenomena sosial itu biasanya ada teks yang membahas tentang pengangguran, kemiskinan. Fenomena budaya itu berhubungan tentang biasanya batik, wayang, seperti itu. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan mungkin?
mengenai pengertian teks eksplanasi? Kalau tidak ada, Ibu akan lanjut pada tujuan dari teks eksplanasi. Kita masuk pada tujuan teks eksplanasi. Apa sih tujuan dari teks eksplanasi itu? Nah, tujuan dari teks eksplanasi itu adalah untuk memberitahukan atau menginformasikan kepada pembaca bagaimana proses terjadinya sebuah fenomena. Jadi pembaca itu tahu, oh ini prosesnya dari banjir. Tujuannya itu adalah menginformasikan. Nah, tujuannya itu ya. Sekarang kita langsung masuk pada ciri-ciri teks eksplanasi. Ciri yang pertama yaitu dari unsurnya atau strukturnya. Struktur dari teks eksplanasi itu ada 3. Yang pertama, pernyataan umum. Yang kedua, deretan penjelas atau urutan sebab akibat. Yang ketiga, ada interpretasi. Nah, nanti akan saya jelaskan lebih lanjut pada strukturnya. Ciri-ciri yang kedua, informasinya bersifat fakta atau keilmuan. Jadi kalian kalau menyusun teks eksplanasi itu tidak boleh mengarang, karena teks eksplanasi itu disusun berdasarkan keilmuan atau pengetahuan. Biasanya teks eksplanasi itu berhubungan dengan sains. Ciri yang ketiga, teks eksplanasi membahas tentang proses terjadinya sebuah fenomena. Ini kunci dari teks eksplanasi. Yang keempat yaitu teks eksplanasi merupakan teks deskripsi. Jadi teks eksplanasi itu akan menjelaskan lebih detail, secara detail apa itu banjir, terus kemudian bagaimana proses terjadinya sebuah fenomena itu akan dijelaskan dari awal hingga akhir. Ciri yang kelima yaitu teks eksplanasi memiliki sifat informatif dan tidak berusaha mempengaruhi pembaca. Ini tujuannya. Teks eksplanasi itu bukan mempengaruhi pembaca, tapi menginformasikan mengenai proses terjadinya sebuah fenomena. Nah, ciri-cirinya ada 5 ya, diingat-ingat. Sampai di sini ada yang ditanyakan. Setelah kita belajar tentang materi dan selanjutnya kita akan belajar mengenai struktur dari teks eksplanasi. Struktur yang pertama itu ada pernyataan umum. Nah, pernyataan umum di sini itu berisi mengenai gambaran umum dari suatu fenomena yang akan kita bahas. Misalnya banjir. Nah, banjir itu akan dijelaskan apa sih banjir itu. Pernyataan umum itu biasanya berisi tentang definisi atau pengertian dari sebuah fenomena. Struktur yang kedua itu ada deretan penjelas atau urutan sebab akibat. Nah, bagian ini itu akan menjelaskan bagaimana proses suatu fenomena itu bisa terjadi dari awal hingga akhir. Jadi pada bagian ini itu biasanya terdapat beberapa paragraf karena menjelaskan prosesnya dari awal hingga akhir. Itu bagian dari deretan penjelas atau urutan sebab akibat. Terus struktur yang ketiga ada interpretasi. Interpretasi itu adalah kesimpulan atau penutup dari teks eksplanasi. Kita langsung masuk pada contohnya. Ibu akan menjelaskan secara detail bagaimana cara menentukan strukturnya dari sebuah teks eksplanasi. Tolong disimak baik-baik. Untuk strukturnya tadi ada yang masih belum paham. Oh sudah, baik. Ibu akan jelaskan cara menentukan struktur dari teks eksplanasi. Tolong disimak baik-baik. Ini nanti berkaitan dengan tugas kalian ya. Nah,
ini Ibu ada satu contoh teks eksplanasi fenomena alam, yaitu banjir. Nah, didengarkan. Struktur yang pertama tadi apa? Pernyataan umum. Pernyataan umum itu tadi berisi mengenai gambaran umum dari sebuah teks. Nah, pernyataan umum di sini itu saya bacakan ya. Banjir merupakan salah satu bencana alam yang menjadi langganan tahunan bagi sebagian kota di Indonesia. Banjir sendiri mempunyai arti sebuah ketidaksanggupan sungai, danau, drainase maupun aliran air lainnya. Nah, akan dijelaskan secara detail pada bagian pernyataan umum. Nah, itu ya bagian dari pernyataan umum dari teks eksplanasi banjir ini. Yang kedua, struktur yang kedua itu ada deretan penjelas atau sebab akibat. Ini akan dijelaskan secara depan. Ibu akan membacakan ringkasannya ya. Banjir sering terjadi pada musim penghujan. Hal ini disebabkan ada dua faktor. Yang pertama ada faktor alam dan yang kedua ada faktor sosial. Nah, faktor alamnya itu apa? Faktor yang disebabkan oleh alam itu sendiri. Misalnya hujan deras dengan durasi yang lama. Kalau faktor sosial itu faktor yang bersumber pada manusia itu sendiri. Misalnya membuang sampah sembarangan, membangun bangunan di tempat resapan air, menumbuhi hutan, dan lain sebagainya. Nah, itu akan dijelaskan secara detail pada bagian deretan penjelas, mulai dari awal prosesnya hingga akhir ya. Struktur yang ketiga dan struktur yang terakhir ini ada interpretasi atau bentuk. Nah, di dalam teks banjir ini dijelaskan bahwa dari ulasan tersebut banjir merupakan bencana alam yang disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor alam dan faktor sosial. Bagi penulis sendiri, faktor sosial lah yang menjadi penyumbang terbesar adanya bencana banjir. Nah, interpretasi itu bagian penutup dari teks eksplanasi tersebut. Sampai di sini ada yang ditanyakan atau masih kurang paham? Itu saja materi dari teks eksplanasi. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak ada ya. Kalau begitu Ibu akan memberi tugas kepada kalian. Nah, tugas yang pertama tadi ada tugas individu. Tugas individunya silakan kalian mencari sebuah teks eksplanasi, kemudian diidentifikasi strukturnya. Nah, untuk tugas kelompok juga sama, kalian mencari teks eksplanasi kemudian didiskusikan kepada kelompok kalian. Nah, satu kelompok itu berisi 3-4 anak. Silakan kalian bentuk sendiri. Tugas itu dipresentasikan minggu depan. Nah, tugas individunya dikumpulkan kapan, Bu? Nah, tugas individunya juga sama dikumpulkan besok di pertemuan minggu depan. Nah, untuk tugasnya itu ditulis di kertas folio. Semua tugas baik itu tugas individu maupun tugas kelompok. Nah, pesan Ibu untuk teks eksplanasinya tidak boleh mengenai teks eksplanasi yang sudah Ibu jelaskan tadi di depan. Tidak boleh teks eksplanasi mengenai banjir. Kalian silahkan cari yang lain. Sampai di sini paham kan tugasnya? Ibu tutup ya. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Semoga ilmu yang Ibu sampaikan bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.